Assalamualaikum, Bu Mutia. Waalaikumsalam, Ibu. Bu Mutia, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa masalah saya di sekolah, Bu. Oh, boleh, Bu. Eh, saya mau ada apa nih yang mau diceritakan nih, Bu? Begini, Bu Mutia, saya mempunyai peserta didik atau murid itu yang berperilaku kurang baik. Seorang anak laki-laki suka melempar pensil, mematahkan penggaris milik teman. Dia selalu usil pada anak perempuan. Oh, gitu ya, Bu. Hmm, kira-kira menurut Ibu Yus, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Bu Yusniar, hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam belajar? Kira-kira apa yang mereka lakukan sehingga mereka tidak antusias dalam belajar? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Terlalu menonton, saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Berarti intinya Ibu sudah melakukan hal yang untuk mengingatkan pembelajaran itu supaya lebih apa namanya tadi muridnya kurang antusias dalam belajar ya. Menurut Oh saya, begitu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak menonton, tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dalam dan tidak bosan dalam pembelajaran, Bu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya mereka kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa ya, Bu? Eh, saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Oh ya, Bu. Adakah sumber belajar lain selain buku teks menurut Ibu? Saya pikir banyak ya, Bu. Sumber belajar seperti video di YouTube, artikel blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti TikTok atau Reel di Instagram. Instagram, Bu. Nah, betul sekali, Ibu. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat siswa antusias dalam belajar. Jadi, apa nih sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah itu? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya.
Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan terpaksa, tetapi memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan, laporan digital. Oh, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil nih, Bu. Kapan nih, apa nih komitmen Ibu terhadap rencana ini, Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, keren itu, Bu. Keren, keren, keren. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai yang diharapkan ya, Bu. Terima kasih Bu Mutia atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirundukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Ya, Bu. Kapan ini rencananya mau diterapkan? Besok Bu, saya akan segera menerapkannya. Ah, siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam menerapkan pembelajaran yang mengasihkan? Iya Bu, saya akan meminta bantuan Ibu. Saya akan mintakan bantuan Ibu Lina untuk menyiapkan keperluan saya Bu. Oke Bu, luar biasa sekali Bu. Sudah ada teman juga yang membantunya. Semoga Ibu berhasil ya. Saya tunggu nih kabarnya Bu minggu depan. Nanti kita akan bersua kembali. Saya mau lihat sejauh mana nih perkembangannya. Sangat penasaran saya Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Oke Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tia. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu. Kabar saya kurang baik nih Bu. Loh, ada apa nih, Bu? Kok kurang baik? Emang ada masalah apa ya, Bu? Gini Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah nih Bu. Boleh nggak saya minta waktunya Bu? Saya ingin mengobrol sebentar dengan Ibu. Boleh kok, Bu. Tidak mengganggu kok. Iya Bu, Alhamdulillah. Kalau begitu Bu, terima kasih sebelumnya. Oh, boleh, Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Hmm, saya berharap akan mendapatkan solusi dari permasalahan ini Bu. Karena saya sudah sejauh ini sudah berusaha berbagai macam cara, namun selalu gagal Bu. Oh iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan ya Bu Mutia. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang coba Ibu ceritakan apa permasalahan yang Ibu hadapi nih, Bu. Hmm, jadi Jadi pada awal semester pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya merasa kurang menyenangkan, Bu. Murid tidak fokus dalam belajar. Murid merasa bosan terhadap materi yang saya berikan. Mereka juga sering mendapat nilai di bawah KKTP. Saya sering mengulang materi karena murid banyak yang kurang paham. Akan tetapi nilai mereka peroleh belum di atas KKTP, padahal saya sudah memberikan berbagai cara. Banyak murid yang usil terhadap teman-temannya juga. Padahal pembelajaran yang saya berikan itu sudah fokus untuk membantu pembelajaran saya, Bu. Ya, berarti yang jadi hambatannya adalah pembelajaran di kelas itu kurang menyenangkan ya, Bu. Pembelajaran apa sih? Sebaiknya apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan rencana apa yang dilakukan dan mulai dari mana, Bu? Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya terdapat konten
terdapat konten, ada diferensiasi proses, diferensiasi produk agar pembelajaran di kelas lebih menyenangkan. Kemudian saya juga akan membuat pemetaan sesuai dengan kebutuhan serta minat belajar siswa. Wah, bagus sekali, Bu. Menurut Ibu, siapa nih yang bisa diajak untuk membantu Ibu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Hmm, oh iya Bu, saya akan meminta bantuan sama Ibu Nur untuk membagikan lembar soal diagnostik kepada murid sambil mengajak murid untuk sharing terkait dengan pembelajaran murid tentang pembelajaran di kelas. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya. Akhirnya saya sudah ada pencerahan ini Bu. Setelah berbincang-bincang dengan Ibu, banyak hal yang sudah tercerahkan di masalah saya sudah sedikit saya telah lapang lah. Oh iya, Bu Tia. Kapan nih akan dilakukan? Insya Allah Bu, saya akan menerapkan pembelajaran tersebut pada semester ini. Nanti di awal pembelajaran saya langsung melaksanakan kegiatan sesuai yang kita programkan tadi. Masya Allah, luar biasa sekali ya, Bu. Langsung diterapkan ya. Saya tunggu nih, Bu. Sampai jumpa di minggu depan ya, Bu. Ya Bu, insya Allah nanti kita akan bertemu minggu depan ya Bu. Semoga masalahnya sudah clear semuanya ya Bu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.